teman-teman, sebenarnya apa sih manajemen operasional itu? Jadi, manajemen operasional sendiri adalah disiplin ilmu yang fokus pada pengelolaan proses produksi barang dan jasa. Nah, di sini ada 10 poin inti dari bidang manajemen operasional itu sendiri. Nah, apa sajakah poin-poin inti tersebut? Nah, yang pertama adalah konsep dasar manajemen operasional. Konsep dasar manajemen operasional adalah aktivitas pengelolaan sumber daya untuk menghasilkan produk atau jasa secara efektif dan efisien. Tujuannya sendiri yaitu untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Lalu pada poin yang kedua ada perencanaan operasional. Nah, perencanaan operasional sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah perencanaan kapasitas, yaitu menentukan kapasitas produksi yang optimal untuk memenuhi permintaan. Lalu yang kedua adalah perencanaan lokasi, yaitu memilih lokasi yang strategis untuk pabrik atau kantor. Dan yang ketiga adalah perencanaan tata letak, yaitu menentukan pengaturan fasilitas dan aliran kerja yang optimal. Nah, lanjut pada poin yang ketiga, yaitu strategi operasi. Pada poin strategi operasi terdapat 3 bagian. Bagian yang pertama adalah strategi diferensiasi, yaitu menawarkan produk unik atau berkualitas tinggi. Nah, lalu yang kedua adalah strategi kepemimpinan biaya, yaitu mengurangi biaya produksi untuk menawarkan harga lebih rendah. Dan yang ketiga adalah strategi responsif, yaitu mengutamakan kecepatan dan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan pasar. Selanjutnya adalah poin yang keempat, yaitu desain produk dan jasa. Pada poin ini terbagi menjadi 2, yang pertama adalah pengembangan produk, yaitu proses menciptakan produk baru atau memperbaiki produk yang ada. Lalu yang kedua adalah desain jasa, yaitu menciptakan proses layanan yang efisien dan efektif untuk memenuhi ekspektasi pelanggan. Nah, kita lanjut pada poin yang kelima, yaitu manajemen rantai pasokan. Pada poin ini terbagi menjadi 3, yang pertama adalah manajemen persediaan, yaitu mengelola stok barang agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan. Lalu yang kedua adalah pengadaan, yaitu memilih dan mengelola pemasok bahan baku. Dan yang ketiga adalah distribusi, yaitu mengatur pengiriman produk ke pelanggan secara efisien. Setelah poin kelima kita masuk ke poin keenam, yaitu manajemen kualitas. Manajemen kualitas terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mengawasi proses produksi untuk memastikan produk memenuhi standar kualitas. Lalu yang kedua berisi mengembangkan sistem untuk mencegah masalah kualitas sebelum terjadi. Dan yang ketiga adalah metode untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produk. Selanjutnya adalah poin yang ketujuh, yaitu perencanaan dan pengendalian produksi. Pada poin ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah perencanaan produksi, yaitu menyusun jadwal produksi yang efisien. Lalu yang kedua adalah pengendalian produksi, yaitu memastikan produksi sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Dan yang ketiga adalah just in time. Apa sih just in time itu? Jadi, just in time itu yaitu sistem produksi yang mengurangi persediaan dan meningkatkan responsivitas. Nah, teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai kepada poin ke-8, yaitu manajemen pemeliharaan. Pada poin ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pemeliharaan preventif, yaitu pemeliharaan rutin untuk mencegah kerusakan mesin atau peralatan. Lalu yang kedua adalah pemeliharaan korektif, yaitu pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadinya kerusakan. Poin yang ke-9 yaitu manajemen proyek. Manajemen proyek terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah perencanaan proyek, yaitu menetapkan tujuan, jadwal, dan anggaran proyek. Lalu yang kedua adalah pengendalian proyek, yaitu mengawasi pelaksanaan proyek agar sesuai dengan perencanaan. Dan yang ketiga adalah metode critical path. Apa itu metode critical path? Nah, metode critical path yaitu teknik untuk menentukan jalur kritis dalam proyek guna menghindari keterlambatan. Selanjutnya kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu poin yang ke-10, yaitu teknologi dalam manajemen operasional. Pada poin ini terbagi menjadi 2, yaitu otomasi dan robotika, yaitu penggunaan mesin untuk meningkatkan efisiensi produksi. Lalu yang kedua adalah sistem informasi manajemen, yaitu teknologi yang digunakan untuk mengelola informasi operasional secara efisien.
Nah teman-teman, demikianlah tadi materi mengenai manajemen operasional dan cakupannya yang telah saya paparkan sebelumnya. Saya sangat berharap teman-teman sekalian dapat memahami apa yang saya paparkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching, see you next video.